Halo semuanya, jumpa kembali. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Nest.js. Sekarang kita akan membuat custom URL. Jadi kalau kita tembak URL atau pakai API di Postman, itu kita bisa custom URL-nya gitu loh. Di respon JSON-nya gitu. Kalau sekarang kan respon seperti ini nih. Nah, kita pengen custom di custom gitu biar nggak default gitu kan. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuat eh, oh, file untuk customnya gitu kan. Di bagian SLC saya membuat folder namanya short. Nah, ini karena file ini akan dibagikan kan, nggak cuma di modul itu gitu. Kemudian di dalamnya saya membuat file namanya http error.filter.ts. Nah, seperti ini. Yang pertama kita adalah import biasa, import modulnya dari nest common. Nah, seperti ini. Kemudian kita apa aja nih yang kita inputkan gitu. Pertama catch. Nah, kemudian ini case sensitif ya. Jadi misalkan typo huruf besar huruf kecil itu dianggap error nanti. Kemudian saya export class misal http error filter implement dari exception bentar, filter. Nah, ini kemudian di bagian di catch karena catch exception exception itu semua http exception rumah host argumen host. Kemudian kita akan deklarkan const ctx sama dengan host dot switch ttp. Nah, kita tahu auto complete-nya itu kita bisa cek di bagian sini. Ini kan ngambil dari host. Nah, sedangkan host kita bisa dari argumen host kan. Kita bisa klik ctrl left ctrl, kemudian klik kiri. Nah, ini muncul di sini. Nah, kita nyari apa nih? Di sini ada apa sih? Nah, ada switch host ada enggak gitu? Kita cek. Ada nih. Switch host, http argumen host. Nah, kemudian misal kita kemudian bikin untuk requestnya sama dengan stx dot get request. Kemudian respon, kita butuh respon ya, sama dengan response response. Oke, nggak tambah deh response exception. Sorry, ctx kita singkatnya ctx dot get response. Kemudian status sama dengan exception exception di sini exception dot get status seperti ini. Kemudian kita coba
custom error kan, misalkan ya. Misalkan halaman tidak ditemukan gitu, kita bisa langsung gini, respon dot status statusnya apa, misalkan 404, misalkan itu file tidak ditemukan atau URL salah gitu kan, .json. Misalkan kita outputin seperti ini, uh, status file not found. Nah, seperti ini. Uh, String ya. Oke, kita coba jalankan. Apakah bisa custom error-nya bisa berjalan? Oke, oh, belum berjalan karena kita belum memasukkan ini ke dalam si mainnya. Dalam sini. Jadi pertama kita akan masukin itu ya, HTTPL filternya di dalam provide ya. Itu dari dalamnya di dalam provide. Jadi di dalam provide itu sudah ada app service. Nah, kita tambahin koma supaya lebih rapi. Saya coba rapiin code-nya seperti ini. App service, koma, kemudian, nah, apa yang kita provide pertama, kita provide-nya app filter kita butuh. Kemudian kita butuh juga use class. Kita gunain dari HTTP error filter. HTTP error filter yang kita buat. Seperti ini. Untuk si ini sudah dibuat. Kita coba jalankan. Nah, statusnya yang tadinya itu custom error default, kita sudah berubah menjadi status not found. Nah, karena di sini URL salah, misalkan sini URL-nya file kita itu akan jalan normal gitu. Tapi kalau misalkan file kita satu gitu kan, error gitu. Misalkan file kita slash 2, datanya muncul. Misalkan salah satu, datanya tidak ada nih, ini dia tidak error karena datanya nggak ada, bukan error gitu. Misalkan di sini salah, nah baru deh muncul errornya. Nah, karena kayak gini kan kurang asik ya. Kita coba modifikasi lagi supaya terlihat lebih oke gitu di bagian sininya. Kita tambahin cons error respon. Jadi kita bikin sebuah respon ya. Respon kita dalam variabel dan isinya itu JSON. Oke, kemudian yang pertama kita code-nya itu 404 atau 503 atau apa gitu kan. Nah, ini code-nya ini bisa ambil dari status. Kemudian tambahin timestamp. 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 Timestamp itu, sorry saya salah. Kita ngambil tanggal hari ini ya. New date. Kita convert menjadi local date to local date string. Kemudian pet, jadi si user tuh requestnya ke halaman mana sih, ke pet apa gitu kan. Ini request dot url. Oke, kemudian metodenya apa? Jadi user tuh metodnya get, post atau delete gitu kan. Oke, metode request dot method. Kemudian message-nya, pesannya.
message exception exception dot message all, atau kita bisa setnya null. Oke, kemudian dari sininya kita akan pindahkan ke dalam sini JSON-nya, sini JSON-nya. Jadi ini JSON-nya langsung muncul. Oke, kita coba cek lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi si user itu udah tahu nih, dia request ke for page FI sini, kemudian tanggalnya, code-nya apa? 404 gitu. Di sini kan 404 not found gitu kan. Message-nya gitu. Misalkan di sini saya put gitu kan. Juga gagal gitu. Karena memang nggak ada gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau ini kan responnya yang didapatin user. Sedangkan si yang punya aplikasi, dia kan membaca dari log ya. Nah, dari si bagian ininya, kita kan pasti akan disimpan oleh si developer aplikasi. Nah, di sininya kita juga bisa tambahin nih lognya gitu kan. Yang pertama kita lakukan adalah um, logger, logger, oke, dot error. Nah, kita mau errornya apa nih gitu kan? Yang pertama, kita tentunya akan membuat exception filter metodenya sama URL-nya gitu kan. Jadi si bagian ininya, metodenya sama URL-nya itu kita tulis dulu. Nah, kita masukin nih ke dalam sini gitu kan. Caranya pakai petik sebelah angka satu ya. Di sebelah angka satu bukan koma atas ya. Dolar. Hmm, ini request method. Mana request method ini? Oke, spasi dolar request URL. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih koma lagi. Kita akan dapetin error-nya gitu kan. Error yang diterima oleh user, maka si ini kita masukin ke sini. Kemudian kita namain exception filter. Sini. Coba jalankan. Oh, di sini harus string ya. Formatnya harus string. Maka di sini saya convert dulu JSON to ini. Sini. Seperti ini. Oke, cek tidak ada error. Kita coba jalankan. Nah, si user dapat ini, sedangkan si server dia dapat ini nih. Jadi si ini bisa di lock si sama servernya. Gitu. Misalkan di sini saya metodenya post ya, misalkan ada yang ngepost atau kan post. Nah, kedetek juga, oh metodenya post nih. Ada user nih ngepost ke URL ini nih, siapa gitu kan. Nah, kayak gitu. Gunanya untuk responnya supaya kita bisa ngelog juga apa aja aktivitas yang dilakukan oleh user ke dalam aplikasi kita. Cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.